Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok PPL Sistem Rekomendasi Pemilihan Bidang Konsentrasi Mahasiswa Informatika Polri Batam dengan kode PPL IF36. Ini pengusul proyek dan identitas kelompok. Ada Bapak Novel Ardi selaku Minpro kami. Selanjutnya ada Franz Oliver Sinaga sebagai ketua kelompok, Arjuanda, Muhammad Alfareja, Devin Cristiano sebagai anggota kelompok. Deskripsi umum, sistem rekomendasi pemilihan bidang konsentrasi mahasiswa informatika di Politeknik Negeri Batam adalah sebuah sistem komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu mahasiswa informatika di dalam Poli Batam di dalam memilih bidang konsentrasi atau spesialisasi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir mereka. Sistem ini menggunakan berbagai data dan algoritma untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada mahasiswa sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan bidang konsentrasi yang akan diambil selama studi mereka. Berikut ini adalah beberapa komponen dan prinsip penting yang mungkin terkait dengan sistem rekomendasi ini. Yang pertama, data mahasiswa. Sistem ini menggunakan data terkait dengan mahasiswa seperti riwayat akademik, minat, hasil ujian, dan preferensi pribadi. Yang kedua, data bidang konsentrasi, informasi terkait dengan berbagai bidang konsentrasi yang ditawarkan di Departemen Informatika, termasuk kurikulum dan proyek-proyek yang relevan. Yang ketiga, algoritma rekomendasi. Sistem ini akan menggunakan algoritma rekomendasi untuk menganalisis data mahasiswa dan bidang konsentrasi. Yang keempat, faktor-faktor penilaian. Sistem akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti minat mahasiswa, hasil akademik, tujuan karir, dan kesesuaian dengan kurikulum mereka. Yang selanjutnya, interaksi dengan mahasiswa. Selain memberikan rekomendasi, sistem ini mungkin menyediakan mekanisme untuk berinteraksi dengan mahasiswa, seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan memungkinkan mahasiswa mengajukan pertimbangan atau perubahan pada rekomendasi. Yang terakhir, pengembangan dan perbaikan. Sistem ini mungkin akan terus dikembangkan dan diperbarui seiring waktu dengan mempertimbangkan umpan balik dari mahasiswa dan pembaruan dalam kurikulum atau peluang karir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Franz Oliver Sinaga. Use case diagram. Sistem ini terdiri dari dua jenis pengguna yaitu admin dan user. Berikut adalah penjelasan detail mengenai use case dari masing-masing pengguna, yaitu admin. Login, admin dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang kedua, mengelola data. Admin dapat mengelola data mahasiswa seperti mengubah data, menambah data, atau menghapus data. Yang ketiga, mengelola informasi. Admin dapat mengelola informasi yang berkaitan dengan pemilihan dan konsentrasi mahasiswa. Yang keempat, logout. Admin dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan sistem. Use case skenario. Use case daftar. Faktornya mahasiswa. Deskripsinya, mahasiswa ingin berpartisipasi dalam pemilihan bidang konsentrasi mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu. Mereka perlu memberikan informasi dan prestasi yang relevan selama proses pendaftaran. Informasi ini bisa mencakup nama lengkap, NIM, nomor induk mahasiswa, usia, jurusan, angkatan, alamat, nomor telepon, alamat email, lain-lain atau opsional. Sistem kemudian akan mengirimkan email konfirmasi kepada mahasiswa untuk memverifikasi pendaftaran mereka. Yang kedua, use case login. Aktornya admin mahasiswa. Deskripsinya, aktor memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Langkah-langkahnya, pertama, membuka halaman login pada sistem. Kedua, aktor masukkan username dan password. Ketiga, sistem melakukan validasi data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di database. Keempat, jika username dan password valid, sistem mengarahkan aktor ke halaman utama. Sistem sesuai dengan peran aktor dalam kurung admin atau mahasiswa dalam menampilkan pesan selamat datang dalam kurung nama aktor. Yang kelima, jika username dan password tidak valid, sistem menampilkan
pesan kesalahan atau username atau password salah, silakan coba lagi dan meminta aktor untuk mengulangi langkah pertama. Use case input data diri. Deskripsi aktor yang telah masuk atau login ingin memasukkan atau memperbarui data pribadi mereka di dalam sistem. Untuk aktornya sendiri adalah user. Precondition, aktor telah melakukan login ke dalam sistem. Untuk langkah-langkahnya itu, aktor memilih opsi profil saya atau menu sejenis untuk melihat data pribadinya. Kemudian aktor memilih opsi edit profile atau update data. Sistem akan menampilkan formulir dengan data aktor saat ini. Kemudian aktor memodifikasi atau memasukkan informasi di berbagai bidang yang disediakan. Setelah selesai, aktor menekan tombol simpan atau update. Jika ada kesalahan atau data yang tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Lalu jika semua informasi valid, sistem menyimpan perubahan ke database. Telah berhasil diperbaharui. Use case menerima rekomendasi bidang. Pertama, aktor ingin melihat riwayat rekomendasi bidang konsentrasi yang pernah diberikan oleh sistem berdasarkan data dan preferensi. Untuk primary aktornya itu user. Atau login ke dalam sistem. Aktor sebelumnya telah meminta rekomendasi bidang konsentrasi, lalu aktor dapat melihat dan memahami riwayat rekomendasi bidang konsentrasi yang pernah diberikan oleh sistem. Untuk langkah-langkahnya, dari halaman utama, aktor memilih opsi riwayat rekomendasi. Lalu sistem mengambil data dari database mengenai rekan kepada aktor. Lalu sistem menampilkan daftar riwayat rekomendasi dalam bentuk kronologis, mencakup tanggal konsentrasi yang direkomendasikan, serta alasan atau kriteria rekomendasi. Lalu aktor dapat mengklik salah satu entry riwayat untuk melihat detail lebih lanjut. Use case memberi umpan balik. Umpan balik dari aktor telah tersimpan di dalam sistem dan dapat diakses oleh admin atau sistem untuk evaluasi dan peningkatan fitur rekomendasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, setelah melihat rekomendasi bidang konsentrasi, aktor memilih opsi beri umpan balik atau icon atau tombol sejenis. Sistem menampilkan formulir umpan balik yang mencakup beberapa pertanyaan atau isian. Yang ketiga, aktor mengisi formulir umpan balik sesuai dengan pendapatnya. Setelah selesai, aktor menekan tombol kirim atau send feedback. Selanjutnya, sistem memvalidasi dan menyimpan umpan balik yang diberikan oleh aktor. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa umpan balik telah berhasil disimpan. Capaian proyek saat ini yaitu ada halaman login. Terdapat beberapa fungsi penting dalam halaman login. Yang pertama, halaman ini memastikan bahwa pengguna mengakses website mahasiswa berprestasi adalah orang yang telah mendaftar dan memiliki hak akses. Yang kedua, pengguna diwajibkan mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan password. Informasi ini akan digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan bahwa pengguna memiliki hak akses ke website mahasiswa berprestasi. Yang ketiga, setelah pengguna mengisi informasi pribadi secara lengkap dan benar, pengguna dapat klik tombol lanjutkan untuk pergi ke halaman web selanjutnya. Halaman web selanjutnya akan memberikan akses ke website mahasiswa berprestasi dan semua fitur yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya ada riwayat pengerjaan logbook. Berikut pembagian kerja anggota dari kelompok kami. Untuk kendala yang kami hadapi adalah riwayat untuk pertemuan. Karena ada beberapa anggota yang sedang bekerja sehingga agak sulit untuk mencocokkan jam pertemuan. Untuk rancangan ke depannya kami akan implementasi rancangan kebaru pemrograman, membuat database, membuat back-end, serta melanjutkan implementasi front-end. Karena untuk saat ini front-end baru sebatas halaman login saja. Sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat sore.